Aksi nyata modul 1.4. Budaya positif. Haryanto Purnama Surya, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Padang. Latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan kita ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa dalam kegiatan pembelajarannya, mengintegrasikan dan membiasakan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Labor SMK Negeri 3 Padang ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak Angkatan 3 SMK Negeri 3 Padang. Adapun peserta administrasi pada kita siang hari ini, pertama nanti adalah Ibu Yunizat Kristi SPD, yang kedua Bapak Haryanto MPD, ketiga saya sendiri Rahmat Hidayat MKOM, seterusnya Ibu Dianti Gusri SPD, dan Bapak K. Kanwil MA, dan Ibu Fenty SPD. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Padang yang sudah bersedia hadir bersama kita pada siang hari ini. Seterusnya Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 3 Padang, Bapak Ibu dan staf GTK SMK Negeri 3 Padang. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmahnya kegiatan kita ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen kita minta kepada Ibu Indah, untuk dapat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya, kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Yang Maha Akbar Alamin. Pada hari ini kita telah dapat berkumpul di lapor ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah SMK Negeri 3 Padang telah banyak yang lulus kemarin ini. Selanjutnya salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jimmy selaku Ketua Jurusan TKJ, kemudian Bapak Ibu Guru Pegawai yang hadir pada hari ini, kemudian yang teristimewa terutama Bapak Kekami LMA calon guru penggerak, kemudian Bapak Rahman Hidayat Enkom, kemudian Ibu Yunizet Kristiani SPD calon guru penggerak, kemudian Ibu Gustri Deyanti guru penggerak juga, selanjutnya Bapak Haryanto, Ibu Fenty SPD, dan bapak-bapak ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya atas nama pimpinan kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini. Ya, memang kegiatan ini sangat berarti dan tidak semua yang bisa lulus dalam calon guru penggerak ini. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang telah lulus menjadi guru penggerak, sekarang calon guru penggerak. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita jelaskan adalah yang pertama sekali adalah tentang keberadaan kita di suatu lembaga atau di suatu sekolah. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dulu adalah visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Baru kita bisa menyamakan persepsi kita untuk maju serentak dalam melaksanakan visi dan misi. Visi dan misi sekolah kita itu merujuk kepada visi dan misi dari Kementerian Pendidikan, Riset Teknologi, Pemprov, dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Kita telah sepakat Bapak Ibu bahwa masing-masing kita punya visi misi, termasuk juga SMK Negeri 3 Padang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan visi SMK Negeri 3 Padang, yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter kompetitif, berjiwa wirausaha, dan memiliki rasa nasionalisme sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi kita bukan hanya siap bekerja, tetapi kita harus juga siap menjadi pemimpin masa depan kalau memang kita dibutuhkan dan negara menginginkan kita ini. Jadi kita juga tenaga siap tampil, kemudian tenaga siap untuk menjadi pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali, walaupun ini sudah jadi bahan dari hari-hari Bapak, terutama tentang aksi-aksi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Itu harus guru penggerak mensosialisasikan budaya sekolah ke warga sekolah. Jadi harus kita tahap awal kita sosialisasikan. Jadi kitalah ujung tombaknya penggerak.
Apa itu yang akan disosialisasikan? Terutama tentu filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya budaya positif sekolah. Inilah pokok-pokok yang akan Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu sosialisasikan di dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Ya Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melaksanakan sosialisasi ini, kita berharap juga Bapak Ibu menjadi suri teladan, contoh di depan bagaimana agar program-program atau visi dan misi sekolah itu sejalan dengan visi dan misi guru penggerak bisa kita sosialisasikan dan bisa kita tindaklanjuti, bisa kita evaluasi dan bisa untuk kita kembangkan untuk masa-masa ke depan. Selamat bekerja, selamat sosialisasi. Banyak maaf apabila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi arahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu, untuk berkahnya kegiatan kita ini, mari kita buka dengan membaca doa. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un adab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nari wa ahwa'il hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di lapor ini ya Allah dalam rangka rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang saat ini sampai kepada kegiatan aksi nyata, yakni diseminasi modul 1.4. Berkahi dan rahmatilah kegiatan kami ya Allah, sehingga kegiatan kami ini menjadi bermanfaat untuk sekolah kami ya Allah ke depannya, bermanfaat untuk peserta didik kami ya Allah. Berkahilah ya Allah, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan membaca doa untuk kegiatan kita akan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi modul 1.4 aksi nyata nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak kita. Untuk urutan pertama nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Nizet Kristina SPD. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya. Mungkin itu saja, saya pembawa acara Ahmad Hidayat.com. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan presentasi dari seorang guru penggerak kita dari SMK 3 Padang, yaitu Bapak Haryanto Purnama Surya. Beliau adalah guru akuntansi yang sedang bergelut mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 calon kepala sekolah untuk Kota Padang. Amin. Rumah amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan selanjutnya, presentasi dari Pak Ari, mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Terima kasih kepada Pak Hari. Kami persilakan untuk presentasi itu modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kekanwil selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kekesiswaan, kemudian Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, dalam pertemuan kita ini latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, menurut kami budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah ini, karena ini akan bisa memajukan sekolah kita, akan membuat sekolah kita akan mencapai visi yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah tadi. Kemudian budaya positif ini juga akan membuat siswa-siswa kita menjadi sukses, karena dengan menerapkan budaya positif di sekolah ini, siswa kita akan berkembang, siswa kita akan memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari kegiatan kita ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya mengintegrasikan dan membiasakan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu adalah budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kegiatan guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep tentang teori kontrol, di sini ada suatu ilusi yang berkembang pada sisi guru, yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Di sini kita merasa telah mengontrol siswa tersebut, padahal yang sebenarnya adalah diri siswa itu sendiri yang mengontrol dirinya. Jadi ibaratnya jika seorang siswa itu dia memiliki sesuatu di tangannya, kemudian
kita minta dia untuk membuka sesuatu itu. Misalnya dia memiliki berlian di tangannya. Kemudian kita seorang guru meminta kepada dia, tolong kamu berikan yang di dalam kepala tangan kamu itu. Kalau dia merasa ingin memberikannya kepada kita dari dalam, maka dia akan memberikan, kamu buka kepala tangannya, kemudian memberikan berlian itu kepada kita. Tapi apakah itu sesuai dengan keinginan dia dari dalam? Jadi itulah ilusi seorang guru itu mengontrol siswa. Jadi pada dasarnya kalau dia ingin memberikan berlian itu, dia merasa oh ini guru kita, dia merasa dirinya telah dikontrol oleh kita. Jadi itu adalah ilusi yang sebenarnya yang terjadi. Jadi kita menganggap kita bisa menyuruh siswa tersebut. Tapi yang lebih bagus adalah siswa tersebut yang mau memberikannya dari dalamnya, bukan karena terpaksa karena kita gurunya, bukan karena dia takut pada kita, bukan karena kita merayunya, tapi betul-betul dia berada dalam kondisi ia ingin melakukan ini, memberikan sesuatu ini kepada gurunya, karena dia merasa yang berharga ini untuk gurunya dari dalamnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita selama ini selalu memberikan penguatan positif, seperti kalau dia melakukan sesuatu yang baik, kita berikan pujian, kita berikan reward. Kemudian kalau dia melakukan suatu kesalahan, kita beri hukuman. Jadi itu kita merasa itu sangat efektif dan bermanfaat. Tapi akibatnya itu akan membuat siswa kita akan bergantung akan penghargaan, kemudian akan bergantung pada hukuman. Kalau tidak ada kita, bagaimana dia? Apakah dia bisa membuat suatu budaya positif itu atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi biasanya kita ingin mengkritik sesuatu yang dibuat oleh siswa kita itu yang tidak sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Kemudian kita mencoba untuk menimbulkan rasa bersalah pada siswa tersebut. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Padahal orang tua kamu ingin kamu menjadi orang sukses. Kalau kamu datang terlambat, tentu kamu tidak disiplin. Makanya itu akan menimbulkan siswa tersebut merasa bersalah. Dia ingat orang tuanya, kemudian dia kenapa saya berbuat tidak disiplin, kemudian akan terjadi pada siswa tersebut adalah siswa tersebut akan menjadi minder karena dia merasa bersalah, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dan itu tidak baik menurut kita. Bahwa posisi kontrol yang bagus itu tidak memberikan kritik dan membuat rasa bersalah untuk menguatkan karakter, tapi kita harus menumbuhkannya dari dalam diri siswa tersebut sehingga dia mau melakukannya secara dari dalam. Ada atau tidak ada kritikan, ada atau tidak ada rasa bersalah tadi, dia tetap melakukan yang baik. Jadi dari dalamnya, bukan karena kritik, dia takut dikritik, dia tidak berbuat salah. Dia akan takut dikritik, kemudian dia menjaga perilakunya. Kalau begitu artinya Bapak Ibu bahwa siswa tersebut tidak memiliki motivasi dari dalam. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, dan itu adalah menurut teori kontrol ini adalah suatu ilusi yang tidak bagus. Jadi walaupun kita orang dewasa, belum tentu kita tuh memiliki kontrol kepada dia untuk membuat dia sukses. Bisa saja apa yang dia lakukan sekarang itu bisa membuat dia sukses, seperti dia sesuai dengan zamannya, ya. Karena di dalam zaman sekarang, teknologi yang maju ini, kalau kita memaksakan kehendak kita orang dewasa yang gaptek dengan teknologi, maka 10 tahun kemudian dia mengikuti budaya kita,
Kemudian apakah dia bisa berhasil dalam menjawab tantangan kemajuan teknologi? Tentu tidak. Jadi ini adalah suatu ilusi yang beredar, yang kita rasakan selama ini, bahwa ada 4 ilusi, ya. Ada ilusi guru mengontrol, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Baiklah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu? Saya mohon untuk responnya. Selama ini apakah kita merasa bahwa kalau kita sebagai orang dewasa berhak untuk mengontrol siswa kita? Kita merasa kita sudah berpengalaman dalam menjalankan hidup ini. Kemudian ada perilaku siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah itu harus kita paksakan sesuai dengan keinginan kita? Atau bagaimana? Mungkin bisa Bapak Ibu memberikan saran. Bu Titin mungkin, Bu Titin, seandainya Bu Titin melihat siswa dalam belajar dia membawa HP, terus apakah Bu Titin melarangnya atau bagaimana? Mungkin berikan komentar Bu Titin. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai seorang guru, kalau kita melihat siswa kita sedang bermain HP, itu hendaknya kita memberikan nasihat. Kemudian kita dulu untuk sementara waktu HP-nya, sehingga dia lebih fokus untuk melaksanakan PBL di saat kita memberikan materi lagi lupa. Nah, itu tanggapan dari itu. Terima kasih. Jadi kita beri, terima kasih Bu Titin. Jadi kita berikan nasihat, kita tuntut ini gambarannya kalau dia main HP, kemudian apa baiknya, apa tidak, apa negatifnya. Terima kasih Bu Titin. Kemudian Ibu Betty, bahwa kita bisa memberikan, selama ini kan kalau kita berikan pujian, harapannya dia tetap melakukannya itu. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, dia tidak melakukannya lagi. Menurut Bu Betty, apakah itu efektif dan bermanfaat? Kalau menurut saya Pak, kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa dengan reward seperti misalnya nanti kalau kamu mengerjakan ini kamu dapat nilai ya, nah, itu rasanya itu kurang efektif rasanya. Jadi ini nampak dalam yang Bapak katakan tadi itu bahwa kita sebagai guru tentunya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kurang efektif. Yang selama ini kita pelajari bahwa kalau kita memberikan pujian dalam teori belajar waktu kita kuliah dulu ya, bahwa kita memberikan penguatan atau memberikan pujian atau reward, maka itu akan terbiasa dia, akan dia melakukan berulang-ulang. Tapi rupanya itu sebuah ilusi dalam teori kontrol yang sekarang. Jadi itulah yang kita ingin diseminasikan Ibu-ibu dan Bapak-bapak, bahwa dalam pembelajaran yang sekarang kita harus menemukan motivasi dari dalamnya, Pak dan Ibu. Jadi dia tidak mengharapkan pujian dan reward lagi, dan tidak takut pada hukuman. Jadi bagaimana dia meyakini sesuatu itu baik, ya. Dia tahu apa, kemudian apa positifnya dan apa negatifnya. Kemudian yang positifnya dia kembangkan, kemudian yang negatifnya dia tinggalkan, jangan dikerjakannya. Jadi dari dalamnya sendiri. Jadi ada atau tidak kita dalam kawasan kontrol siswa tersebut, ada atau tidak kita, dia memang mengerjakannya dari sendiri. Kalau dia sudah tamat, dia menyadari, ya, karena dia dari dalam motivasinya, tidak mengharapkan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat menurut kita tadi itu.
Kemudian konsep lainnya adalah disiplin positif. Kemudian cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini dia akan disiplin karena dia menyadari pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita buka wawasan mereka untuk menyadari tentang nilai-nilai kebajikan yang seperti yang kita bahas tadi. Kemudian siswa dapat memahami, ya, membuat sesuatu, kemudian dia pahami, kemudian dia sadari, kemudian berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian dan hukuman. Kemudian lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi dari dalamnya intinya. Jadi lebih mudah kita nanti melihat siswa kita di SMK 3 ini, dia tidak terlambat lagi karena dia tahu disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dia terapkan dalam kehidupannya. Kemudian dia memakai seragam, jadi dia menumbuhkan rasa kepatuhan. Dari sini nanti dia akan punya nilai kebajikan. Kalau dia nanti bekerja disuruh memakai seragam safety, sepatu safety misalnya, ya harus memakai sepatu safety, memakai celana yang aman untuk dalam bekerja, ya dia pakai seragam yang diberikan oleh perusahaannya nantinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa dan maupun latar belakang. Kemudian profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini, Ibu dan Bapak-bapak, inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri siswa SMK 3 Padang, sehingga nanti kita akan lebih mudah nantinya dalam mengontrol siswa-siswa kita. Kemudian untuk mengkaji lebih dalamnya bagaimana kita bisa menghidupkan budaya positif di SMK 3 Padang ini, kita harus tahu bahwa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi semuanya itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik kita seorang guru maupun yang harus dipenuhi oleh siswa kita. Jadi kalau seandainya ibu-ibu dan bapak-bapak tolong beri respon, misalnya seandainya dalam PBM itu siswa kita sering keluar masuk, berarti kebutuhan apa yang tidak diperoleh dalam kelas sehingga dia mencari sesuatu lingkungan yang baru di luar, misalnya di toilet atau kamar kecil yang bisa membuat dia senang. Iya Bapak Ibu? Iya Ibu? Tolong diberi respon. Bagaimana? Apakah kita melarangnya atau tidak? Karena itu merupakan kebutuhannya. Dia butuh senang. Ya, kebutuhan senang akan sesuatu. Tapi kalau kita dalam PBM, seandainya nanti ada beberapa orang siswa, oknum siswa kita yang keluar masuk dalam PBM kita, kemudian tentu akan kita pertanyakan apa yang terjadi jika siswa kita itu keluar masuk. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup,
kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Semua itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan dasar itu dalam kegiatan PBM kita. Ya Bapak Ibu, misalnya siswa kita lapar misalnya, dia belum sempat makan pagi karena buru-buru terlambat bangun, kemudian datang ke sekolah, belum sempat sarapan. Kemudian dia permisi apakah kita berikan izin untuk keluar? Biasanya kita berikan, ya. Berarti kita mengerti akan kebutuhan dari siswa kita. Jadi kita jangan yang selama ini mungkin saya lebih otoriter. Kalau saya buat peraturan untuk siswa dulu. Kalau sudah 2 jam ketiga boleh baru keluar main, boleh baru keluar jajan. Tapi waktu baru masuk, kalau kita fresh, tidak boleh yang keluar, tetap di dalam. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah itu bagus? Mohon komentarnya Bu Epa atau Ibu Kak. Terima kasih Pak Ali. Kalau saya sebagai guru dan selama ini, saya melihat dulu Pak Ali, mungkin siswa itu gak sama semuanya Pak Ali. Mungkin siswa itu ada yang istilahnya, ada yang butuh makanan waktu itu mungkin dia sakit mah itu Pak Ali ya. Jadi kita melihat siswa kita itu mungkin dalam kejap itu dia butuh makanan ringan gitu atau penyumbat perut gitu Pak Ali. Ya saya silakan keluar Pak Ali. Saya mungkin otoriter gitu Pak Ali. Daripada dia bermasalah nanti gitu. Sama saya dulu begitu. Di lokal itu juga Bu, seminar sebentar Bu, mungkin cerita ringan gak mengganggu situasi belajar, itu saya silakan aja Pak Ali. Karena ada beberapa mahasiswa itu kan ada penyakit gitu Pak Ali, jadi kita nggak mungkin menahan gitu Pak Ali. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bepa. Berarti dalam posisi sekarang kita mengerti siswa itu dia butuh kebutuhan dasarnya itu yang bertahan itu yaitu makan ya Bepa. Ya. Kemudian ada lagi Bepa dan ibu bapak yang lain. Misalnya siswa itu dia butuh kebebasan. Kemudian dia butuh kesenangan lagi. Seperti dia lihat temannya diberikan izin oleh guru kita. Ada siswa itu temannya minta izin juga, padahal dia tidak lapar. Dia karena melihat temannya izin keluar, kemudian dia minta izin juga, Bu, saya juga minta permisi. Padahal dari kondisinya dia tidak lapar. Orang lapar kan nampak bedanya itu kan, Pak. Bu, orang lapar dengan orang yang sudah makan itu kan nampak bedanya. Tapi dari penilaian kita, dia minta izin meniru temannya yang sudah kita berikan izin ke kantin. Jadi bagaimana kita seharusnya Bapak Ibu? Apakah kita berikan izin atau tidak? Mungkin berikan pendapatnya Bapak, bisa Pak? Misalnya ada kita di kelas siswa makan, minta izin makan karena dia lapar. Kan nampak wajahnya memang lapar, belum sempat sarapan. Kemudian ada temannya lagi minta izin keluar karena meniru temannya yang diizinkan oleh kita. Menurut Bapak, apakah Bapak izinkan atau tidak? Bisa berikan komentar Pak? Terima kasih Pak. Izin Pak ya. Kalau menurut saya sendiri Pak, yang dari persoalan yang tadi Bapak sampaikan, misalnya ketika ada seorang temannya pengen meminta izin karena mungkin lapar untuk ke kantin sementara untuk menghalangi makanan ringan supaya nggak lapar lagi. Tapi ada temannya, karena temannya ini juga merasa bosan di kelas sehingga menurut temannya keluar juga. Mungkin kalau misalnya saya sebagai guru Pak, itu dibatasi dulu Pak yang keluar gitu. Jadi jangan berdua, karena kalau seandainya berdua itu bisa jadi nanti waktu yang diberikan lebih lama Pak. Misalnya kita sebagai guru memberikan kesempatan 5 menit atau 6 menit untuk keluar. Tetapi karena berdua bisa nanti kita ngobrol sehingga akhirnya yang tadinya 6 menit bisa menjadi 10 menit Pak. Oleh karena itu dengan adanya kita sebagai guru
untuk memberikan batasan waktu, jadi bisa jadi nanti temannya ini akhirnya enggan untuk keluar karena akhirnya kiranya nggak mau keluar nih, jadi malu jadinya Pak. Jadi yang keluarnya sendiri, ya artinya memerlukan makanan juga ya Pak. Itu seperti itu saya. Iya deh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi di sini saya setuju dalam posisi Bapak yang melakukan untuk anak kita. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan itu, kalau dia tidak memenuhinya Pak dan Ibu, maka akan terjadi konflik. Mungkin dia merasa dendam mungkin dengan kita kalau seandainya kita tidak memberikan izin. Mungkin ini bisa jadi, dan bisa jadi posisi yang kita ambil seperti Bapak terangkan tadi juga benar. Cuma kalau seandainya kita memberikan izin untuk saat itu bisa saja setengah dari kelas kita itu minta izin tuh, meniru karena siswa tersebut ingin rasa diterima oleh teman-temannya tuh. Kalau dia berani minta izin kepada gurunya, kemudian dia dapat izin, dia merasa berkuasa tuh. Jadi di sini kita harus bisa mengatur strategi kita. Nanti bisa kita panggil mereka, kita diskusi, kita kuatkan karakternya. Kalau seandainya kondisinya dia hanya berdua, boleh saja kata Bapak tadi ya, boleh saja. Tapi kalau dia sudah setengah, kita cut saja dulu, karena bisa setengah kelas itu minta izin semuanya. Kemudian kalau dia berdua, nanti kita panggil dia setelah PBM. Mungkin kita panggil, nah kenapa kamu minta izin? Ya Pak, karena teman saya si A Bapak beri izin, sedangkan saya kok tidak diberi izin. Jadi kita berdialog dengan dia. Kita lihat, kita analisis apa kebutuhannya, kenapa dia berbuat demikian. Apakah dia ingin menampakkan kebanggaannya kepada teman-teman, dia berani minta izin di depan kelas, atau dia ingin memiliki kebebasan, atau dia ingin kesenangan. Jadi disinilah tugas kita Bapak Ibu, yang selama ini mungkin kita tidak memahami kebutuhan tersebut. Kalau siswa tersebut tidak makan, maka kita otoriter, kita larang mereka untuk pergi ke kantin. Tapi kalau dia di sini dia butuh kebanggaan kepada temannya, ya kita berikan restitusi yang lain, yaitu kita berikan tanggung jawab dia sebagai siswa. Ya, mungkin kita bisa memberikan dia sebagai ketua keamanan, atau kita berikan dia sebagai ketua atau jabatan-jabatan yang penting yang membuat siswa kita itu bangga bahwa kebutuhannya itu merasa dia berkuasa, dia hebat. Kita berikan, jadi kita penuhi semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham 5 kebutuhan dasar ini agar kita tidak bentrok dengan siswa kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini untuk siswa-siswa kita yang patuh ini, dia akan mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kita atau oleh sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi itu motivasi. Kemudian ada yang ketiga yang harus kita perhatikan, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi motivasi pertama tadi kita sudah bahas, itu tidak bagus. Kemudian motivasi yang kedua, kenapa dia melakukan itu, karena menurut dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga tidak bagus. Tapi dari sini yang kita mencoba untuk menerapkannya, ya.
Jadi kita berikan keyakinan kepada siswa kita untuk mereka itu bisa menjadi yang mereka inginkan. Mereka ingin apa? Jadi kalau mereka sudah memiliki karakter yang bagus, yang sudah memiliki keyakinan yang bagus, maka keinginannya itu akan bagus. Maka dia akan menghargai dirinya sendiri, karena dia sudah benar. Kita sudah mengarahkannya, kita sudah menuntunnya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai yang bagus yang diyakini oleh siswa-siswa kita di kelas. Jadi ini tadi sudah kita lihat bagaimana kedalamannya hukuman itu. Kalau kita memberikan hukuman tidak terencana, kemudian tiba-tiba, kemudian dengan emosi sesaat, kemudian siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian konsekuensinya dia siswa tersebut tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor karena dia merasa orang dewasa selalu benar. Kemudian konsekuensinya proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian konsekuensinya proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu ada dua posisi konsekuensi yang berlawanan. Ya, bagaimana kita seharusnya? Apakah kita nanti memberikan hukuman dari satu arah kita yang tidak membuat tidak nyaman siswa kita, kemudian kita selalu monitor siswa kita kalau kita tidak ada di sekolah atau mereka berada di lingkungan yang lain, apakah dia tetap berkarakter atau tidak? Jadi ini kita harus berhati-hati dalam memberikan hukuman. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai kontrol teman, pemantau, manajer. Penghukum, seperti yang kita bahas tadi, kita sering menerapkan ini dalam proses PBM, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi kita buat kondisi, kita menggunakan kalimat mengiba. Nah, mungkin kita bisa, kalau ibu bisa menangis mungkin. Nah, kasihan, kok kamu begitu, bagaimana masa depan kamu? Ya, sehingga membuat siswa tersebut merasa bersalah. Nah, ini dalam akibatnya nanti hasilnya siswa tersebut akan merasa tidak pede lagi dia berbuat. Dia selalu teringat kita buat atau kita ciptakan kondisi dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman kita memecahkan masalahnya. Kita ibaratkan kita dalam posisi mereka, kita sebagai teman mereka. Tapi akibatnya kalau begitu, kalau dia berada atau bertemu dengan guru lain yang tidak mempunyai sifat yang sama dengan kita, yang tidak seide dengan kita, mungkin guru itu otoriter, mungkin dia akan berlawanan. Dia akan membandingkan kita dengan guru yang berbeda sifatnya dengan kita. Kita berusaha menjadi teman. Misalnya ada siswa laki-laki, dia pergi ke toilet, kemudian dia merokok mungkin. Tapi kita sebagai teman, nah biasa tuh bapak juga merokok, kita merokok bersama-sama. Jadi dia berusaha sebagai teman. Kemudian bertemu dengan guru perempuan, ibu-ibu, melihat siswa tersebut merokok, maka siswa itu akan membenci guru yang perempuan tadi, yang ibu-ibu. Kemudian mengidolakan sosok seorang guru yang jadi temannya, itu efek negatifnya. Kemudian sebagai pemantau, ini juga sering kita pakai. Misalnya siswa itu bermasalah, kita panggil, kita masukkan buku kasus. Kalau seandainya nanti dia mengulangi masalahnya, ada jurnalnya sama kita. Jadi kita pantau. Kalau dia ulangi lagi, kita lihatkan buku kasusnya. Ini nak, kamu sudah berjanji tidak mengulangi. Kenapa kamu ulangi lagi?
Di sini sebagai posisi pemantau. Kemudian yang bagusnya Bapak Ibu, yaitu di sini kita sebagai manajer. Manajer itu kita tidak menghukum, tidak membuat dia merasa bersalah. Ya, di sini kita memberi dia siswa itu dalam kondisi dia orang bersalah, orang yang gagal, yang kita anggap dia orang yang gagal dalam berkarakter. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana menghidupkan motivasi, bagaimana kita membuka wawasan mereka, kebutuhannya, ada cara lain yang lebih bagus untuk memenuhi kebutuhan yang 5 dasar tadi. Kalau ada restitusi yang bisa kita berikan sehingga win-win solution. Jadi siswa tersebut yang gagal tadi dia bisa kembali lagi kepada komunitasnya. Jadi dia tidak merasa menang sendiri. Dia merasa mau mengganti rugi kalau seandainya menyebabkan tindakan itu merugikan teman-temannya, dan teman-temannya merasa bahwa kesalahan yang dibuat oleh siswa tadi bisa diganti dan bersedia mereka melakukannya tanpa ada paksaan, karena dia merasa ini adil, ini saya telah merobek baju teman saya, maka saya bersedia untuk menjahit baju temannya yang dia robek tadi itu. Dia telah menghina temannya, maka dia di sini kita berikan motivasi, kita buka wawasannya bahwa temannya itu telah dilecehkan olehnya. Kemudian dia sadar bahwa bagaimana dia mengembalikan martabat temannya tadi yang sudah dia hina-hina tadi itu. Dia bersedia tanpa dipaksa. Ya Bapak Ibu, jadi kita di sini adalah posisi manajer bagusnya. Jadi dari motivasi dari dalam tadi kan kita memahami bagaimana kebutuhan dasar dari manusia, bagaimana cara pandang mereka dalam memenuhi kebutuhan. Ya, di sini contoh-contoh pembuku. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Seperti yang kita bahas panjang lebar tadi, kenapa dia mau melakukannya? Kenapa dia mau melakukan mengembalikan uang temannya yang diambil? Kenapa dia mau mengganti buku yang telah dia robek? Di sini dia. Kita harus bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian kita sarikan, kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Jadi kita di sini berdiskusi dengan siswa-siswa kita, Ibu, Bapak. Jadi kita tidak otoriter. Ini siswa harus datang tepat waktu. Itu bukan dari kita, tapi mereka yang kalau dapat mereka yang mengatakan, Pak, kita bagus disiplin Pak. Kalau kita disiplin, nanti kalau kita sudah bekerja, kita tidak bermasalah dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Maka dibuatlah keyakinan kelas atau sekolah dari mereka yang mengatakan itu. Jadi keyakinan kelas tadi itulah yang nanti kita gunakan untuk merestitusi, menagihnya. Kalau dia melanggar, kan kamu sudah membuat apa keyakinan kelas kamu tentang disiplin? Ya Pak, seorang yang disiplin bisa nanti menjadi orang yang sukses. Kalau nanti saya bekerja, misalnya di sekolah teknik komputer jaringan, saya dapat proyek, harus kerjanya harus selesai 1 hari. Kalau saya disiplin, saya tidak main game dulu, saya berusaha menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sehingga proyek yang saya diberikan kepada saya tepat waktu, sehingga konsumen atau pelanggan saya atau nasabah atau yang menggunakan jasa kita merasa senang, dan dia akan menyampaikan kepada orang-orang bahwa kalau dia memakai atau memberikan proyek kepada kita Pak, dia akan menyelesaikan dengan tepat waktu dan tidak asal-asalan.
Jadi dengan sungguh-sungguh kita mengerjakan sesuai dengan tepat waktu. Nah, kalau begitu kita harus menerapkan disiplin ini. Jangan terlambat lagi. Kalau kamu terlambat, gimana ya keyakinan yang kamu bilang itu? Jadi di sini kita sadarkan kembali, kita sadarkan kembali kepada siswa tersebut, kamu harus disiplin, menerapkan, biasakan disiplin ini. Kemudian ada cara lain yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, jadi segitiga restitusi, Bapak Ibu, seperti ini gambarnya, ada segitiga. Ya, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menghadapi siswa-siswa yang gagal tadi, yang melakukan kesalahan tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Jadi kita panggil tadi anak-anak tadi itu yang berbuat salah tadi, kita mengatakan, kita tidak menjudge-nya, kita tidak menghukumnya. Tapi yang kita katakan ini kalimat-kalimat yang kita gunakan, berbuat salah itu wajar, ya. Jadi siswa yang salah tadi tidak kita marahi, tapi kita bilang berbuat salah itu wajar. Atau kalimat lain, tidak ada manusia yang sempurna, nah. Ya. Jadi ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau bapak pernah juga melakukan suatu kesalahan. Nah. Kemudian bapak atau ibu tidak mau membicarakan siapa yang salah di sini. Tapi kita di sini adalah mencari solusi dan permasalahan ini. Kemudian kita bilang kamu berhak merasa begitu. Jadi dia merasa bersalah, kan? Dia salah, kita panggil, kita berikan, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita tenangkan dia dulu. Kita berusaha masuk pada dunianya. Kenapa dia melakukan itu? Ya. Jadi kita tidak langsung kamu terlambat, kamu saja yang terlambat dengan nada keras. Jadi tidak seperti itu. Itu akan membuat jarak kita dengan dia akan semakin ada jarak. Tapi di sini kita usaha stabilkan identitasnya dulu. Itu yang di dasarnya ini, ya. Kalau di segitiga ada dasarnya, sisi dasarnya itu menstabilkan identitas. Kemudian ada tindakan yang kedua, yaitu setelah dia stabil, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat-kalimat yang kita katakan setelah kita berikan itu, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian kita juga bisa mengatakan kamu berhak bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kita juga bisa mengatakan wajar kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga bagimu. Jadi sekarang kita validasi tindakannya itu. Setelah kita tadi stabilkan identitasnya, kemudian kita coba validasi tindakannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya dia terlambat, padahal yang bisa lebih buruk dia tidak hadir, ya kan lebih buruk kalau dia terlambat. Padahal kamu bisa libur, pergi cabut keluar, main-main di Transmart atau di mana misalnya, tidak datang ke sekolah ini daripada datang terlambat. Bagusnya sekarang daripada tidak sekolah, bagusnya kamu terlambat. Nah, jadi kita masih berusaha. Kemudian ada lagi yang posisi yang segitiga tadi, yang sisinya yaitu menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Apa kalimat-kalimat yang kita pakai? Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat? Jadi kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang kita buat bersama tadi. Kita bisa mengimbau memorinya lagi. Bagaimana keyakinan kelas yang kita sudah buat? Kemudian nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Kemudian menurutmu seperti apa kelas yang nyaman yang membuat kamu bahagia? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini menurut psikologi, ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sangat efektif. Biasanya pengalaman-pengalaman
yang telah terjadi, bahwa segitiga restitusi ini bisa membuat siswa-siswa kita menjadi nyaman, kemudian tumbuh motivasinya, kemudian dia dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu diseminasi yang bisa kita sampaikan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol guru saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya, yaitu sebagai among, ya, sebagai manajer yang menuntut siswa-siswinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin bisa Ibu Fenty berikan, atau Bu Titin atau Ibu ya memberikan refleksi apa kegiatan diseminasi kita. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau berdasarkan paparan yang telah Bapak sajikan tadi, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini banyak hal yang kami dapat mempelajari dari budaya positif yang telah Bapak paparkan tadi. Nah, yang terutama adalah bagaimana kita menjadi penuntun di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana kita membuat yang namanya keyakinan kelas, yang selama ini kita kan selalu membuat peraturan satu arah aja, yang kita yang buat, berarti anak harus mengikuti. Ternyata itu tidak lagi, berarti kita harus juga mendengarkan ide atau pendapat dari peserta didik kita, yang artinya mereka senang, kita pun juga senang untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada juga tadi yang sangat saya cerna, kemudian saya dan sudah mungkin yang akan saya laksanakan, yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Yang artinya selama ini mungkin kita sebagai penghukum mungkin enggak lagi gitu, karena sudah banyak sekali paparan yang Bapak sajikan tadi itu sudah membuat pembelajaran buat diri saya pribadi, dan mungkin juga untuk guru-guru yang lainnya, bahwa kita bukan sebagai penghukum tetapi sebagai manajer di sini, artinya menuntut peserta didik kita untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas permasalahan yang mereka perbuat, sampai mereka mencari solusi atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Nah, kemudian juga tadi ada tentang bagaimana kita mengizinkan siswa yang telah dipaparkan yang dijawab oleh Bapak Dava. Ya, berarti kita tidak semua siswa itu harus keluar secara berurutan, tetapi mereka punya rentang waktu, kemudian akhirnya saling bergantian. Nah, di sini kesimpulannya yang dapat saya jabarkan, yaitu bagaimana kita di sini sebagai pamong di dalam pembelajaran itu yang membuat peserta didik kita merasa nyaman, kemudian merasa senang dalam belajar, merasa disayangi, merasa kita peduli, kemudian mereka juga merasa bebas, senang, dan punya penguasaan atas diri mereka sendiri. Itu kesimpulan yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia atas refleksinya. Ya, kita butuh dukungan Bapak Ibu. Kita butuh dukungan sebagai guru. Tentu kita ingin siswa kita berkarakter dan sekolah kita memiliki budaya positif. Dan Bapak Wakil Siswa, kami juga butuh dukungan untuk menerapkan budaya positif ini, dan kita tentu sama-sama ingin sukses. Kita ingin siswa kita memiliki karakter yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian kegiatan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya di sini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, aplaus untuk Pak Ari semuanya yang sudah berbagi ilmu dan kita bersama di sini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi Pak Ari bisa kita implementasikan untuk perubahan di SMK Liga Padang ini. Bapak dan Ibu, saya sebagai pembicara mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
atau memiliki keyakinan kelas. Buat peraturan misalnya sih peraturan apa? Minimal berapa tuh, Pak? Satu aja lah. Enggak, misalnya peraturannya kayak Ya, Anissa Putri tuh kalau izin pakai surat lagi jangan di WA saja. Kemudian Mutiara pakai pin setiap hari. Rehan rapikan meja masing-masing sebelum belajar. Jangan tunggu yang piket buat bereskan. Sepejunita yang tidak pakai pin didenda. Kita baca saja dulu ya. Peraturan sudah selesai semua. Sekarang peraturan tadi kamu cek apakah ada yang kalimatnya negatif. Maksudnya negatif, maksudnya itu tidak, jangan datang terlambat seperti Bapak kan, jangan datang terlambat. Berarti dirubah menjadi positif. Datanglah tepat waktu. Berarti itu yang positif. Kalau kita pakai tidak boleh, jangan, itu yang negatif kalimatnya. Sekarang kita cari kalimat-kalimat yang negatif itu ada enggak? Kita coba lihat ya. Kalimat yang tidak atau dia pakai jangan isinya. Ya. Misalnya ada kalimat, kalau Bapak kan buat jangan terlambat kan? Ya. Ada kalian baca jangan terlambat. Itu kalimat negatif karena jangan. Bagaimana cara merubah ke positif? Datanglah tepat waktu. Oh begitu. Kemudian Lucy selalu pakai pakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Catat tuh Alexa. Berarti ini tidak pakai kalimat negatif kan? Berarti sudah benar tuh. Kita buat itu ada buat peraturan. Nanti kita lihat keyakinannya. Kenapa kita harus berbuat peraturan itu? Ya. Kemudian itu masuk apa? Jadi kalau sudah keyakinan, tidak ada hukuman lagi nak. Dan kalian sudah yakin tidak membuang sampah untuk menjaga kesehatan kan? Kebersihan, keindahan. Kemudian kalian yakin itu tidak meribut. Kemudian kalian yakin memakai pin sekolah kan? Jangan pakai pin yang berlian. Ya, nanti dicuri orang kan. Tapi kalau pakai pin sekolah ada lambangnya, seragam. Jadi patuh pada seragam. Ya kan? Jadi kalau kalian sudah yakin dan tidak lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dari kelas 12 AKL 3. Sewaktu saya bersalah, Bapak Ari tidak pernah memarahi saya, melainkan Bapak memberikan nasihat kepada saya. Bapak tidak pernah marah kepada saya agar saya tidak merasa bersalah. Dan Bapak mengingatkan kembali kepada saya tentang keyakinan kelas, yaitu saling menghargai dan menghormati teman-teman. Saya akan selalu menghormati teman-teman dan guru, dan saya akan terus tetap berprestasi dan tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipa, kata Atika, dia mendapat contekan dari Ipa dalam ujian kemarin. Kenapa Atika melakukan itu? Karena kalau nilai rata-rata ujian Tika tinggi, maka nilai perkelompok kita juga ikutan tinggi, Pak. Oh, melakukan itu semua orang pernah melakukan itu. Jadi manusia itu biasa melakukan salah. Ya. Tapi pernahkah FIFA mendengar pepatah sekali lancur ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya? Pernah mendengar? Pernah. Apa artinya? Jika kita tidak jujur, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Jadi kalau Tika memberikan contekan kepada temannya itu, kemudian apakah itu akan membekas dalam karakter FIFA? Jadi orang tidak jujur. Iya, Pak. Ya. Terus gimana masa depan FIFA besok kalau FIFA tidak jujur? Jelek, kayak kacau gitu, Pak. Kacau. Orang tidak percaya ke kita bagaimana? Apakah orang akan memberikan amanah ke kita? Tidak. Jadi apa kesimpulan FIFA? Berbuat lagi? Tidak Tidak. mengulanginya lagi. Supaya?
supaya orang percaya kepada kita dan memberikan amanah kepada kita. Yakin? Viva, dari yang kita lakukan tadi, menurut Viva, apakah Bapak memberikan hukuman kepada Viva atau bagaimana? Tidak Pak, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, saya merasa termotivasi untuk selalu berbuat jujur. Saya berjanji tidak akan berbuat curang lagi dan tidak akan memberikan contekan kepada siapapun. Bagus ya.